Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wa kana al-Hasanul Basri, dan adalah Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Yaqulu, beliau berkata, al-ulama'u surujul azminati, fakullu alimin misbahu zamanihi, yustadhi'u bihi ahlu asrihi, walaula al-ulama'u lasara an-nasu kalbahaimi. Al-ulama'u, orang-orang alim itu, surujul azminati, penerang berbagai zaman, cahaya berbagai zaman. Fakullu alimin, maka tiap-tiap orang yang berilmu, misbahu zamanihi, menjadi lampu pada zamannya, menjadi penerang pada zamannya. Yustadhi'u, mengambil penerangan, mengambil cahaya, bihi, dengannya, dengan orang alim tadi. Ahlu asrihi adalah penduduk pada masanya atau umat yang hidup pada zamannya. Walaulal ulama'u, dan seandainya tidak ada ulama, lasara, maka jadilah annasu, manusia, kehidupannya kalbahaimi, seperti binatang. Wa kana Sufyanus Tsauri, dan adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Yaqulu, beliau berkata, hayatul ilmi bis su'ali anhu wal amali bihi, wa mautuhu bitarkihima, wa mautuhu bitarkihima. Hayatul ilmi, hidupnya ilmu itu, bis-su'ali, dengan bertanya, anhu, daripadanya, wal amali, dan dengan mengamalkan, bihi, kepadanya, pada ilmu, wa mautuhu, dan kematiannya, kematian ilmu itu, bitarkihima, dengan sebab meninggalkan bertanya dan meninggalkan mengamalkan ilmu. Wa kana Ikrimatu rahimahullahu ta'ala, dan adalah Imam Ikrimah. Ikrimah ini laki-laki, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala ridha kepadanya. Yaqulu, beliau berkata, la tu'allimul ilma illa liman yu'ti samanahu. Faqila lahu wa ma samanuhu, qala ayyad'ahul alimu inda man ya'malu bihi. La tu'allimu, janganlah kalian mengajarkan al-ilma, akan ilmu, illa, kecuali, liman, kepada orang, yu'ta, yang diberikan, samanahu, harganya, yakni liman yu'ta samanahu, orang yang menghargai betapa mahalnya ilmu. Faqila, lalu ditanyakan, lahu, kepadanya, wa ma samanuhu, dan apa itu harganya, harganya ilmu itu apa? Qala, beliau Imam Ikrimah menjawab, ayyadha'ahul alimu inda man ya'malu bihi. Ayyadha'ahu, apabila meletakkan, hu, kepada ilmu, al-alimu, oleh orang alim, apabila orang alim menempatkan ilmu, inda man ya'malu bihi, atas orang yang siap mengamalkan akan ilmu, bihi, daripadanya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, masih bahasan tentang
akhlak dari salafus saleh di antaranya adalah kasratu ikhlasihim fi ilmihim wa amalihim wa khaufihim min dukhulir riya. Banyaknya ikhlas yang dimiliki oleh mereka, kemudian luasnya pengetahuan dan keyakinan dalam mengamalkan ilmu, serta takutnya mereka apabila terjadi perilaku-perilaku riya. Di antaranya adalah Imam Hasan Al-Basri. Beliau ini zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Jadi masih ulama salaf, ya. Ulama yang hidup di sebelum 500 Hijriah. Itu namanya ulama salaf. Sementara ulama yang hidup di sesudah 500 Hijriah disebutnya ulama khalaf, ya. Maka ada as-salaf, ada al-khalaf. Nah, orang-orang zaman sekarang yang mengikuti ulama-ulama salaf disebutnya as-salafiyah, ya, disebut as-salafiyah. Tapi ada yang menggeser sedikit kalimatnya salafi, ya, padahal yang salafi tidak as-salafiyah. Yang salafi tidak mengikuti ulama-ulama salafus saleh, ulama-ulama yang hidup, ya, di abad sebelum 500 Hijriah. Salafi ditambahin lagi Wahabi, jadi Wahabi Salafi. Lalu mencitrakan dirinya adalah orang-orang yang ahlus sunnah, yaitu kembali kepada Al-Quran. Kalau kita karena tidak pernah meninggalkan Al-Quran, maka tidak kembali kepada Al-Quran. Ya, jadi yang kembali itu kan karena meninggalkan, ya. Lalu menciptakan atribut yang berbeda dengan salafus saleh, ya. Imam Hasan Al-Basri, beliau mengingatkan kepada kita bahwa al-ulama'u surujul azminati, ya. Jadi zaman itu ada lenteranya, ya. Setiap zaman, setiap masa itu ada lampunya. Lampunya zaman adalah para ulama, ya. Kalau lampunya alam adalah matahari, bulan, kemudian yang diciptakan oleh manusia, ya, yaitu al-misbah, ya, ini lampu. Kita kalau nggak ada lampu ini gelap, ya, ini lampu alam, ya. Tapi lampunya zaman adalah para ulama. Apa yang dimaksudkan? Bahwa zaman itu ada penghuninya, ya. Masa itu ada orangnya, dan orang itu ada masanya, ya. Masa itu ada orangnya dan orang itu ada masanya. Orang itu ada zamannya, zaman itu ada orangnya. Zaman yang lalu ada orangnya. Siapa yang menghuni orang-orang zaman lalu? Ya, orang-orang yang sudah berlalu, ya. Zaman lalu dihuni oleh orang-orang yang sudah berlalu. Zaman ini dihuni oleh orang-orang yang ada hari ini. Zaman esok akan dihuni oleh orang-orang yang nanti hidup di masa hari esok. Berarti kita ini meneruskan zaman orang lalu. Orang yang lalu telah menempatkan, ya,
sendi-sendi kebaikan, nilai-nilai kebaikan, tugas kita adalah menjaga, merawat nilai-nilai kebaikan yang sudah ditempatkan oleh orang-orang masa lalu. Orang-orang masa lalu ada yang menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, melakukan kezaliman, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan agama, maka tugas kita hari ini adalah meluruskan beloknya orang-orang masa lalu. Kemudian orang masa lalu sudah lewat, sekarang adalah masa hari ini ya. Kemarin yang menghuni orang lain, hari ini yang menghuni, yang menempati kita, hari esok yang menempati, yang menghuni lain orang. Maka saat kita sedang menghuni zaman ini, saat kita sedang bertanggung jawab menempati zaman ini, jadilah kita orang-orang baik yang mentransfer nilai kebaikan dari orang sebelumnya, lalu kemudian kita siap meninggalkan kebaikan kepada orang sesudah kita. Kita menerima kebaikan dari orang lain sebelum kita, maka kita akan menerimakan kebaikan kita kepada orang lain, orang sesudah kita. Paham apa enggak ini? Ya. Ya. Jadi nilai-nilai kebaikan yang sudah ditempatkan orang sebelum kita, kita lestarikan, kita jaga, kita rawat dengan baik. Adapun manusia tidak lepas dari ada hal-hal yang buruk, maka warisan keburukannya harus dibuang. Ganti yang baik. Nah, sesudah ada di kita, pertahankan kebaikan, lalu wariskan kebaikan ini kepada nanti generasi sesudah kita. Kita akan mampu mewarisi kebaikan dan akan bisa mewariskan kebaikan manakala kita memperoleh surujul ilma, memperoleh cahaya dari ilmu ya. Manakala kita memperoleh sirajul ilmi minal ulama ya, lenteranya ilmu yang telah dinyalakan oleh para ulama. Tapi kalau kita tidak meraih ya, lentera ilmu dari para ulama, maka kita tidak akan bisa menempati pada jalan kebaikan. Contoh, kita jalan bisa nyaman, aman, sejahtera dalam perjalanan, nggak ada khawatir terperosok, nggak ada khawatir tabrakan. Karena apa? Karena ada penerang jalan. Sebab ada penerang jalan, jalanan menjadi terang, maka jalan kita tidak nabrak. Jalan kita jadi lempeng ya. Kita jalan pada jalur kita, kemudian ke kiri selamat dari lubang-lubang got ya. Ke kanannya tidak akan tabrakan dengan orang yang berlawanan. Kenapa? Karena ada lampu, karena ada penerang. Coba bayangkan ketika mati lampu, nggak ada penerangan, lalu kita jalan, bagaimana jalan kita? Nggak ada bedanya seperti jalannya orang buta ya. Geragapi, terus kakinya jalannya nginjeknya pelan-pelan gitu. Udah begitu masih terperosok ya. Ini bukan terperosok lagi, tabrakan sama orang ya. Tabrakan ya. Atau tertabrak ya. Menabrak atau tertabrak ya. Nah, kenapa dia jalannya tidak sempurna, bisa terperosok, bisa ketabrak, bisa menabrak? Karena tidak ada penerangan.
Begitu pula ini zaman, kalau tidak diterangi oleh ilmunya para ulama, zaman ini menjadi gelap, maka umat akan terperangkap pada perilaku-perilaku kejahatan. Umat akan terperosok ke dalam lubang-lubang got, ya, karena gelapnya zaman. Umat akan tabrakan satu dengan yang lain, ya, karena gelapnya zaman. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, ya, masih banyak ulama-ulama yang menerangi lentera, menerangi cahaya di sekitar kita, sehingga kita bisa mengambil lentera cahaya. Akhirnya jalan kita ada pada posisi jalan yang benar, sekalipun ya kadang-kadang ada beloknya, ada serempetannya, ya. Tapi itu tidak dalam kesengajaan. Mungkin memang lampunya sudah terang, tapi karena kita sedang ngelamun atau sedang lalai atau sedang memikirkan sesuatu, akhirnya keserempet atau jalannya ya kejeblos, ya. Tapi kejeblosnya kan cuma sekali, ya. Orang mukmin tidak akan terperosok, ya, pada satu lubang untuk kedua kalinya. Jadi terperosok satu lubang ya sekali, besok-besok lewat situ udah tahu di situ ada lubang. Nah, itu karena sebab penerangan ilmu oleh para ulama. Jadi kullu alimin misbahu zamanihi. Tiap ulama itu menjadi lentera pada zamannya, ya. Namanya lampu tentu beda-beda wattnya, ya. Apa namanya wattnya, ya, ya. Kadar terangnya itu beda-beda. Kalau yang ulama, ya, besar, ya, yang ulama yang alimun bi'ilmihi wa amilun bi'ilmihi, ulama yang luas ilmunya dan mengamalkan ilmunya, seperti lampu yang terang benderang, ya. Sehingga dari kejauhan sekalipun orang bisa mengambil yastadhi'u bihi ahlu asrihi, ya. Dari jauh sekalipun orang bisa mengambil manfaat terangnya cahaya ilmu. Nah, itu namanya ya, ulama-ulama khas, ya. Ulama-ulama yang istimewa. Tapi ada juga yang lenteranya itu berapa watt gitu, ya, 20 watt gitu. Ada yang 100 watt, ada yang 20 watt, ya. Ada yang lebih kecil dari itu, ya, 10 watt, 8 watt, ya, 5 watt gitu. Sungguh pun demikian, sekecil apapun itu watt lampunya, di saat dalam kegelapan lampu nyalanya kecil sekalipun akan tetap bermanfaat, akan tetap manfaat, ya. Ya tentu manfaatnya beda, ya. Sudah bawa lampu tapi masih dioborin sono, dioborin sini gitu, ya. Ya, tapi kalau lampunya terang kan udah jalan aja udah. Ini gambarannya. Ya, kalau orang ilmunya luas, ya, pemahamannya luas, menyampaikannya jadi luas, ya. Dipahaminya menjadi enak, ya. Kalangan orang menengah bisa terima, kalangan ke atas bisa terima, kalangan ke bawah bisa terima. Itu namanya ilmu yang luas, pemahamannya jadi luas, perilakunya jadi pantas, ya. Ilmunya luas, pahamnya luas, ya. Amalnya jadi pantas. Nah, ini yang jarang, ini susah ini, ya. Karena ternyata dalam berislam itu tidak sekedar ukuran sholatnya sudah bagus, puasanya sudah bagus, zakat hajinya sudah bagus,
tapi juga akhlaknya harus bagus. Itulah berislam. Ya. Orang berislam, orang beragama itu bagus pada tataran ubudiyah, bagus pula pada tataran akhlak. Ya. Ibadahnya bagus, akhlak perilakunya juga bagus. Mengapa bisa seperti itu? Karena yastadhi'u bihi ahlu asrihi, telah mengambil lentera ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Maka kata Imam Hasan al-Basri, laulal ulama'u lasaran nasu kal bahaim. Kalau tidak ada ulama, yakni tidak ada ilmunya ulama yang disampaikan di tengah-tengah umat, maka umat itu kehidupannya seperti kayak binatang. Bagaimana enggak kayak binatang? Tidak kenal hukum, ya. Akhirnya antar tetangga pada berantem, pada berselisih, pada cekcok, ya. Antar keluarga, saudara pada enggak akur, ya. Karena enggak ada penerang dari ilmu. Masyarakatnya menjadi tidak agamis, ya. Urusan hidup lu gue, ya, caranya begitu, ya. Urusan hidup, cari rezeki, ya, pokoknya yang penting dapat, nggak mikirin halal haram, ya. Ya, sampai ada peribahasanya, jangankan yang halal, yang haram aja dicarinya susah. Nah itu kan kalbahaim, ya. Urusan pasangan laki-laki dan perempuan namanya tidak kenal agama, jadi tidak mengenal batas-batas, ya. Seperti layaknya binatang, asal di tempat yang sepi nggak ada orang udah kawin gitu. Ya kayak kucing, kucing malah di tempat ramai juga berani kawin dia, ya. Ya. Kawin sama nikah beda kan, ya. Kawin sama nikah beda. Apa bedanya? Halo? Ya. Apa beda?